Jawabannya ada di surat Al-Lahab. Ayat berapa ya? Yang menerangkan Al-Lahab itu dengan kekayaan yang dikumpulkannya, yang lupa adalah itu kekayaan yang dikumpulkannya atau ilmu yang didapatkannya itu akan sia-sia. Satu, yang kedua, ketika dirinya itu memiliki keilmuan yang hanya bisanya itu ada menghasut, menghujat yang lainnya, ya kita nggak usah menyebut firqoh ya. Ya kita udah tahu, kita nggak boleh nyebut lagi lah firqoh itu karena apa? Tidak semua firqoh itu selamat karena ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Siapapun orang-orang yang itu mau di Wahabi kek, mau di Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau di gitu ya. Itu pada intinya yang nantinya akan tersesat itu ya orang-orang yang khawatir, yang berdebat karena beda pendapat, terus akhirnya dia keluar dari golongan. Nah, perkara kita mau nuntut atau mencari ilmu Google atau di YouTube sebetulnya tergantung dari kita bagaimana menyikapi atau mengilhami ilmu-ilmu itu kan. Contoh gini, ya memang sekarang banyak bertebaran pengetahuan-pengetahuan tentang apapun ya, entah fikih, entah zaman atau apapun gitu. Cara paling mudah memang nyari di situ, itulah Allah memberikan kemudahan. Jadi arti kayak gitu pun jangan dijadikan sebagai sesuatu yang bid'ah, karena apa, itu memudahkan. Itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah juga dengan teknologi yang ada. Gitu. Kan ada juga yang menyalahkan, wah ini belajarnya sama Ustadz Google, sama Ustadz YouTube. Ya sebetulnya nggak masalah, selagi kita mampu untuk memilah-milahnya gitu. Terus kemudian ada lagi yang dengan keilmuannya itu orang tersebut kemudian akhirnya merasa dirinya itu yang paling wah gitu. Nah, kembali buat apa kita ilmu kayak harta tetapi kita tidak bisa berbagi, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa berbagi, ya tentunya ya kita akan ya bisa melihat lah orang-orang seperti itu seperti apa. Tentunya akan merasa gue yang paling wah, gue yang paling hebat, gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi ketika orang-orang seperti ini yang sebetulnya secara keilmuan itu dia mumpuni gitu, terus tersentuh hatinya karena Allah meneteskan hidayah. Ini Allah neteskan hidayah loh. Ya, orang-orang seperti itu kemudian dapat tetesan hidayah dari Allah, itu akan terbuka. Itu akan terbuka, itu akan kemudian menerima, kolbunya itu kebuka. Nah, maka dari itu baiknya sih kita kalaupun misalkan ada seperti itu YouTube yang menjelek-jelekan firqoh yang lainnya atau gimana, buat kita selagi kita mampu untuk menyampaikan komentar yang baik gitu, sampaikan aja komentar untuk ya supaya mereka terketuk gitu loh, jangan seperti ini gitu. Kalau ketukan pertama, ketukan kedua agak berat dikit, ketukan ketiga baru ketukan terakhir der gitu. Itu mungkin itu cara saya gitu. Jadi kalau ya wajar juga kemudian pada akhirnya kondisi sekarang itu carut marut. Karena apa? Semua dengan perbedaan pengetahuan sudut pandang, ya. Contohnya kan ini penghapus. Sampai melihat penghapus ini dari situ bentuknya seperti apa? Seperti ini saja kan. Tapi kalau dari saya, ya sama seperti ini karena dua sisi yang sama. Tapi bagi orang yang ada di sebelah sini, dia akan melihatnya ini. Yang dari sini, dia akan lihat ini. Ditanya, penghapus bentuknya kayak apa? Sampai gambarnya gini. Yang dari sini, gambarnya seperti ini. Yang dari atas, gambarnya seperti ini. Yang dari bawah, gambarnya seperti ini. Itu persepsi, point of view, sudut pandang. Nah, yang pada intinya sama kan. Nah, yang menyampaikan, menselaraskan itu adalah apa? Spiritual, kolbu. Oh, akhirnya memahami. Oh iya, pandangan dia seperti itu. Oh iya, pandangan dia seperti itu. Oh iya, pandangan dia seperti itu. Nah, kemakluman ini yang nggak ada apa, jarang atau susah untuk kita terima atau kita dapatkan. Itu pemakluman.
Tuh. Nah, akhirnya apa? Timbullah perdebatan, timbullah permusuhan. Disitulah kemudian perpecahan terjadi, dipakai oleh orang-orang atau iblis-iblis yang sudah, ya tugasnya mereka untuk membuat peraduan, saling beradu, ya kan? Kalau memecah belah kan tugasnya setan, gitu. Kalau aniaya ya itu iblis. Gitu. Ntar kalau ada orang pecah belah nih kelakuan, ada orang dibunuh nih kelakuan setan, setan komplain, kok gua melulu yang disalahin? Itu kan iblis gitu. Nah, artinya itu kayak gitu kan. Jadi kalau kita menyikapi segala sesuatunya itu dengan nafsu, dengan ini kita, lo lihat aja komentar-komentar ketika saya lagi live atau lagi membuat satu podcast itu banyak. Mulai sekarang saya senyumin. Terima kasih mas, gitu. Karena apa? Wajakan baik kan. Kecuali saya mengajak keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan gitu. Ini bahasa kiainya begitu. Saya bukan kiai. Ya gini Kang. Oke. Oh, Ini terkait dengan apa yang saya mendapat gambaran lah. Ya ini mohon maaf ya, anggap aja ini ya hanya sekedar mimpi saja lah atau bunga tidur. Jadi kalau malam itu memang tidurnya orang siang ya berarti miminya pas siang, pas jam 11:30 waktu itu. Saya tuh persis sangat-sangat jelas sampai saya hafal tuh ayatnya di surat Al-Qaf. Nah, setelah itu setelahnya ini kan nih disambung lagi nih 2 hari yang lalu ini disambung lagi nih. Adalah salah satu kiai yang mengverifikasi ke saya bahwasanya beliau ini menanyakan nih, datang nih ke Bekasi nih, ke kediaman sampean ini, menanyakan kepada saya, "Loh, kamu mendapat suara itu tuh pas di mana kamu?" Gitu kan. Saya jelaskan nih ya Pak Yai ini tentang surat Al-Haqqah itu. Nah, sedangkan surat itu menjelaskan detail tentang hari kiamat. Nah, saya juga bercerita, hari kiamat itu masih lama, iya. Ya memang itu nggak ada yang tahu lah kalau alam. Tanda-tandanya itu aja. Nah, saya langsung balas, kalau kita bilang masih lama, seharusnya kita tuh kumpul ini tanda-tanda kiamat itu kumpul ini apa aja nih. Semuanya ada 1000 ya, 1000 tanda-tanda seumpama. Ini sekarang kita udah keberapa ini? 800 ke atau 900 ke? Nah, menurut panjenengan dalam hal ini yang ini suatu berita apa ini Kang? Ataukah memang supaya umat manusia ini kembali ke fitrahnya masing-masing nih? Monggo untuk dijabarkan dan dikasih pemahaman khususnya untuk saya nih. Monggo. ya sebenarnya kan gini kan. Itu kan nyata. Nakala tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah ingkar janji. Kan gitu. Bab akhir zaman atau kiamat itu kan sesuatu yang kita imani. Kalau kita Ya. nggak imaninya kafir, mohon maaf. Kan rukun iman ada 6. Yang terakhir adalah iman atau kiamat. Suaranya agak putus-putus. Oh ya, bab akhir zaman itu kan ada di rukun iman ke-6 ya. Iman kepada hari akhir, ya kan? Nah, itu cara Allah. Ketika di hari akhir itu Allah ingin menyelamatkan umat manusia, memurnikan umat manusia pada saat kembali nanti dengan kasih sayangnya Allah, maka Allah ibaratnya memberikan dispensasi kepada umat akhir zaman supaya mereka itu diampuni dulu dosanya, baru pulang itu kondisi bersih. Maka Allah tugaskan sang kekasihnya di akhir zaman itu, sosok Al-Muntazir, Khatmul Aulia, Khalifatullah Mahdi. Itu udah bentuk kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah. Nah, manakala ketika kemudian Allah umat manusia ini tidak mempercayai adanya Imam Mahdi, Ratu Adi, gitu kan? Itu sama halnya dengan mereka berarti tidak beriman kepada yang keenam, iman yang keenam. Kira-kira dengan fondasi rukun iman itu ada 6, salah satunya kita tidak mengimani, ya, di hadapan Allah kafir.
Di hadapan manusia, ya kita nggak berhak untuk mengatakan kafir. Meskipun tadi saya bilang itu kafir gitu. Maksudnya itu tadi Allah akan menyatakan kafir atau berimannya orang, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh disembah. Orang sholat buat dirinya sendiri, bukan buat Allah. Ya kan? Nah, jadi kira-kira petunjuk yang sampean dapatkan ini adalah apa? Untuk mengingatkan kepada sedulur-sedulur semua kan. Semua keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, dan saudara-saudara kita Padepokan Lokajaya. Padepokan Lokajaya itu ya mungkin ya harusnya. Ini kan sunatullah, kita nggak boleh mengingkarinya. Inilah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, adanya Padepokan Lokajaya. Itu cara mengenal Allah salah satunya begitu. Oh, ini Padepokan Lokajaya ini tanda-tanda kebesaran Allah untuk apa? Untuk sebagai corong penyampai berita-berita tentang akhir zaman yang mana ya dan catatannya juga tentunya ada ya, bukan kita mengecilkan, di luar juga ada. Artinya salah satu yang ditugaskan untuk penyampai gitu. Ya dengan berbagai macam sumber narasumber itu tidak jadi masalah, yang mana pada intinya kan nanti akan menemui titik kemurnian gitu. Jadi pesan-pesannya pesan dari mimpi petunjuk yang sampean dapatkan itu kan, sampean tuh diminta untuk jangan sampai berhenti, jangan sampai sampean itu nanti malah menjadi korban sendiri untuk menyampaikan ini. Jadi harus mau kayak gimana tetap semangat, udah, walaupun tetap semangat. Itu emang begitu, harus aja. Karena semua orang yang diperjalankan itu pasti ada ujian, nggak mungkin nggak ada ujian. Tadi saya kan screenshot, Kang, bantu nagih ya Kang, ada 3 kan, ya mohon maaf bukan uang kecil kan itu, yang apabila saya gunakan untuk perjalanan akhir zaman, ya insya Allah banyak orang-orang yang bisa bertemu. Berapa ratus juta tadi itu, ya kan? Nah itu orang-orangnya orang-orang ya ini ujian saya. Meskipun saya punya ujian seperti itu, tapi saya nggak boleh loyo kan untuk menyampaikan. Ibaratnya lagi tidur aja, ya Allah saya mau tidur dulu, cepet bangun, sampaikan, sampai yang kayak gitu. Sampai ngomong, ini demi Allah nih, pernah, ya Allah saya sudah lelah, cabut nyawaku ya Rob, saya pengen kembali, saya udah lelah. Sampai tapi Allah belum berkehendak. Monggo kan? Ya, oke. Ya itulah ya, mohon untuk ini bukan, kalau mimpi ya itu anggap aja mimpi lah, mimpi bunga tidur. Bahwasanya saya mendengar begitu jelas sampai saya hafal 3 ayat itu surat Al-Haq, waktu langsung saya bangun baru cek Quran, apa ini sebenarnya nih. Nah, tentang hari kiamat. Tuh, subhanallah ya. Setelah itu ya secara kita melihat baik dari hadis maupun sejarah-sejarah Islam terlebih dahulu, di Al-Quran, di hadis, tentang tanda-tanda kiamat yang ternyata sekarang ini memang betul-betul banyak yang sudah terjadi. Ya, apalagi